Saudara yang terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 56 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 125 ayat 4. Hari
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 683 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang maha mulia, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi nafas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah maha mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya yang mengalami sakit penyakit sampai banyak yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga pun semakin banyak tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang tidak dapat makan. Dan penderitaan lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini. Supaya kami bersuka cita mengerjakan pekerjaan kami. Dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan yang cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu. Dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah
dan perkuliahan mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami, supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak berputus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan menjagai kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah para medis, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu melalui anak-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 806 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur,
kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 443 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kami akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020. Yang pertama, jemaat yang baru atau registrasi ulang telah diterima menjadi jemaat yang baru atau registrasi ulang keluarga Bapak Aditya Luhut Sibarani, Ibu Mega Nurhesti Oktavia Boru Lumban Tobing, masuk week 6 kartu ruas 1148. Kiranya menjadi jemaat yang baik di gereja Tuhan. Yang kedua, berita anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Bonggas Lamhot Siahaan, Ibu Septi Siti Kurnia Boru Lumban Tobing, week 14 pada hari Selasa tanggal 28 April 2020.
Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut beserta kedua orang tuanya. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Rohani Nurdiana Boru Napitupulu, umur 66 tahun. Istri dari Bapak Sintua Kesman Simanjuntak, Wiknam. Meninggal dunia hari Kamis tanggal 30 April 2020. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kegiatan gereja. Semua kegiatan ibadah minggu, ibadah kategorial, latihan kor atau sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, dan lansia untuk sementara ditunda sampai situasi dinyatakan aman. Himbauan dan pemberitahuan kepada semua jemaat HKBP Durenjaya di masa kesusahan dan kesulitan saat ini karena pandemi COVID-19, supaya kita tetap berserah kepada Tuhan yang kita yakini dapat menyelamatkan kita dari penderitaan yang kita alami saat ini. Mari kita bersatu, saling menolong dengan saudara-saudara yang kita kasihi. Gereja menghimbau kepada majelis gereja dan jemaat HKBP Durenjaya yang bisa menyisihkan sedikit berkatnya untuk turut berpartisipasi, memberikan sumbangan tanggap darurat dampak COVID-19, baik melalui uang maupun sembako, untuk kita salurkan kepada jemaat dan juga lingkungan gereja yang patut kita bantu. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, diucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Bapa kami naikkan kepadamu. Karena begitu besar kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami sungguh-sungguh berterima kasih Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan kami boleh melayani Engkau Tuhan di dalam keadaan yang seperti ini. Bapa, kami boleh berdiri di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami meyakini Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam situasi yang kami alami pada saat ini. Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh mengucap syukur setiap saat Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat, makan, minuman, dan kesehatan Tuhan. Bapa yang baik, itu bukanlah kuat gagah kami Tuhan, tetapi itu adalah belas kasih yang Tuhan berikan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersedih Tuhan dengan keadaan situasi negara kami Tuhan. Negara Indonesia Tuhan yang pada saat ini mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Kami tidak bisa bertegur sapa, bersalaman Tuhan dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kami berada di dalam rumah kami masing-masing Tuhan untuk menghambat penyebaran COVID-19. Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Engkau memberikan media Tuhan, kami boleh berkomunikasi Tuhan melalui media yang pada saat ini kami lakukan Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Bapa, sekalipun kami tidak bisa berjabat tangan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, saudara-saudara kami yang lain Tuhan boleh dalam keadaan sehat Tuhan. Biarlah di tempat mereka masing-masing Tuhan, mereka pun boleh bersuka cita.
Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Bapa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang tidak bisa kami kunjungi satu persatu Tuhan. Banyak yang mengalami kesusahan, banyak yang mengalami penderitaan Tuhan, di mana mereka tidak lagi bekerja Tuhan, di mana mereka sakit Tuhan, di mana mereka bersedih Tuhan, di mana orang-orang yang mereka kasihi Tuhan dipanggil oleh keadaan seperti ini Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, segalanya adalah atas izin daripada Tuhan. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami merasa berduka cita Tuhan, di mana keluarga ibu dari salah satu anggota jemaat kami Tuhan, Tuhan panggil di hari kemarin Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa keluarga yang ditinggalkan Tuhan boleh tetap berserah diri dan mengandalkan Tuhan, bahwa kematian adalah hal yang pasti Tuhan. Semua orang akan mengalaminya Bapa. Tetapi kami mau berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan menumpangkan tangan-Mu yang luar biasa Tuhan atas keluarga Sintua KS di week 6 Tuhan, dan juga keluarga anak-anak dan cucunya Tuhan, boleh berserah hanya kepada-Mu saja. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka barang sedetik saja. Bapa, berikan hati yang damai, berikan juga Tuhan mereka kekuatan Tuhan, dan mereka boleh tekun dan tetap memuji Engkau Tuhan di dalam kesusahan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang pada saat ini tidak henti-hentinya Tuhan, tidak berhenti Tuhan, dari aparat terendah sampai aparat yang tertinggi Tuhan, terus menyebar ke wilayah Tuhan. Kami tidak takut Tuhan atas penyebaran itu, karena kami ingin memberikan sumbangsi Tuhan, bahwa kami juga peduli dengan masyarakat Indonesia Tuhan. Kami membantu pemerintah Tuhan di dalam menyebarkan, kami membantu pemerintah Tuhan di dalam mendekati masyarakat yang pada saat ini dalam pandemi COVID-19. Bapa yang baik, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hati yang jernih Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini berlalu dari negeri kami. Tuhan Yesus, Tuhan juga mau membantu masyarakat Tuhan, agar turut patuh Tuhan dengan pemerintah kami Tuhan, agar masalah ini Tuhan boleh berlalu di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh merasakan kehidupan yang sebagaimana kami lakukan di hari-hari yang lalu Tuhan. Tuhan, kami merasa kesakitan Tuhan melihat jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini Tuhan kehilangan pekerjaannya Tuhan. Mereka tidak bisa lagi mencari kehidupannya Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kasih-Mu Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, agar kami boleh berlalu dari kehidupan ini. Bapa yang baik, segala permohonan kami Tuhan, kami memohon Tuhan di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami Tuhan, agar berlalu penyakit yang meluas di negeri kami ini, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara-negara Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami Tuhan, yang kami lakukan di hari-hari yang lalu Tuhan, sehingga ini bukanlah murka-Mu yang kami terima Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami melakukan ibadah kami seperti ini Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan yang kami lakukan di dalam perbuatan kami Tuhan, tidak menyenangkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita hari ini pada Minggu Jubilate tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 dari ayat 31 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Jemaat HKBP Duren Jaya yang dikasihi Tuhan, hampir 2 bulan kita melakukan social distancing. Beribadah di rumah kita masing-masing. Belajar di rumah masing-masing. Bekerja dari rumah juga. Tentunya ada satu kerinduan besar bagi kita untuk bisa beribadah di rumah Tuhan. Dan kemarin saya berbicara dengan seorang jemaat dengan mengatakan, saya menangis inang karena begitu rindunya untuk bisa bersekutu di gereja. Untuk bisa bersama-sama lagi, berdoa bersama. Dan tentunya juga saya pribadi mengatakan seperti itu. Saya rindu dengan setiap ibadah. Ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore. Rindu dengan lagu-lagu pujian dari kor para ibu, paropuan, dari kor ama, dari kor lansia, dari kor wilayah-wilayah yang selalu kita perdengarkan selama ini. Juga remaja Naposo Bulung sekolah minggu. Dan juga saat ini saya menyapa panitia tahun sending yang tertunda program karena pandemi COVID-19 ini. Marilah kita berdoa bersama-sama amanginang supaya semua jemaat kita dipelihara oleh Tuhan dan situasi dapat normal, kita dapat bekerja, beraktivitas sebagaimana biasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita juga mensyukuri kalau ibadah bisa kita lakukan di rumah. Kita upayakan sedaya mampu kita, walaupun selama ini lewat
acara yang kita bagi, kita usahakan responsoria, ibu bapak terlibat, anak-anak terlibat, berdoa, dan orang tua bisa lebih intens untuk menasehati anak-anak. Kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mendengar suara Tuhan, berdoa bersama-sama. Sehingga kita tetap mengharapkan kasih dan anugerah Tuhan. Buku Ende bisa kita pelajari dengan lebih baik. Kalau Parhalado juga boleh sermon dari rumah masing-masing untuk memikirkan pelayanan di gereja kita tetap berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini seruan khotbah di Minggu Jubilate, bersorak-sorailah hai seluruh bumi, seluruh umat manusia, seluruh ciptaan Tuhan. Manusia, semua makhluk, semua tumbuh-tumbuhan bersorak-sorai atas keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Marolopolop tu debatama sadok tanoon. Yang menjadi pertanyaan, mampukah kita marolopolop bersorak-sorai di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah jubilate itu hilang? Masih adakah sorak-sorai akan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah engkau telah kehilangan sukacita? Anak-anak kami, apakah engkau kehilangan arah karena pandemi ini? Apakah engkau masih sanggup bersorak-sorai? Kalau pada umumnya orang bersorak-sorai, kalau anak-anak bersorak-sorai ketika dia mendapat hadiah, ketika dia naik kelas, juara 1. Orang tua bersorak-sorai ketika anaknya bisa berhasil. Ketika kita mendapatkan gelar, pangkat, kedudukan, gaji yang besar, penghargaan karena prestasi. Para petani bersuka cita ketika panennya banyak. Itu sangat wajar kita bersorak-sorai, dan itulah alasan sorak-sorai kita pada umumnya. Kalau diperhadapkan dengan kenyataan ini, Amanginang, hampir 200 lebih kita katakan bangsa-bangsa di dunia ini direnggut kebahagiaannya. Di negara kita adanya rintihan dari orang-orang yang di PHK. Banyaknya orang yang cemas, yang galau, kesakitan, jenuh. Bagaimana kita mengatakan untuk bersorak-sorai pada saat ini? Tetapi lewat firman Tuhan sebagaimana pengalaman Daud di dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak tantangan, persoalan hidup, tetapi Raja Daud bersorak-sorai ketika Tuhan ada bersama umat pilihannya, sehingga mereka bisa merebut tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Tuhan. Kalau tabut itu ada bersama-sama umat, maka mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Tabut itu berisi hukum Taurat, 2 loh batu. Kemudian 1 buli-buli emas berisi manna. Tongkat Harun yang bertunas.
Sehingga tabut ini lambang kehadiran Tuhan. Ketika tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah umat, mereka akan mendapat kemenangan. Di saat tabut itu dirampas oleh bangsa lain, mereka akan mengalami kekalahan. Dan saat ini dalam nats ini mereka merasakan tangan Tuhan yang kuat menyelamatkan umatnya. Tabut perjanjian bisa dibawa ke Yerusalem. Di saat Daud menjadi raja, tabut itu dibawa ke pusat peribadatan mereka, ke pusat pemerintahan Daud yang adalah Yerusalem. Di sana mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, bersyukur atas kemenangan, atas keselamatan di dalam sejarah perjalanan umat Israel. Dan jubilate ini yang selalu mereka rayakan. Mulai pembebasan dari tanah Mesir. Mereka merdeka yang selama ini diperbudak. Tetapi atas intervensi Tuhan semua bisa mereka dapatkan sukacita itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah panggilan nats pada hari ini. Sorak-sorai itu menjadi sorak-sorai kita, pujian kita, nyanyian kita bersama seluruh ciptaan Tuhan. Bukan hanya manusia, tetapi dikatakan di dalam nats ini, di dalam ayat 31 dikatakan, biarlah langit bersukacita, biarlah gemuruh laut beserta isinya, padang beria-ria, pohon-pohon bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah nyanyian kita bersama seluruh makhluk di dunia ini. Secara universal, global, bukan hanya manusia yang bersyukur, tetapi segala makhluk atas keajaiban Tuhan. Bahwa semua ciptaan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Keseimbangan alam ini menjadi sukacita bagi manusia. Pemeliharaan alam ini sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan Raja Daud menjadi raja yang selalu mengandalkan Tuhan karena Tuhan yang menjadi penyelamat di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan semua anak-anak kami, sehingga dasar sukacita di Minggu Jubilate ini, di saat Tuhan hadir bersama kita. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, karena Tuhan hadir, karena Tuhan ada, karena Tuhan eksis, walaupun kita tidak eksis, walaupun dunia sakit, tetapi Tuhan hadir bersama kita. Itulah alasan kita bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagaimana dari nyanyian buku ende kita, menyapa kita, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi. Atau juga kalau dikatakan di dalam buku ende kita juga, ikon Yesus dodongaku sahalakku liludo, rapon Yesus boyau monang talu musuhinaro. Dalam Yesus ada jubilate, ada sukacita. Kehadiran Tuhan dalam realita kehidupan kita, sehingga itulah alasan kita berjubilate.
Karena itu amanginang, sukacita sejati itu, jubilate sejati itu tidak semata-mata hanya dilahirkan karena keberhasilan, karena pencapaian-pencapaian. Bukan ketika mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi jubilate yang sesungguhnya, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa dan bersyukurlah senantiasa. Karena itu inilah waktu bagi kita semua jemaat Tuhan untuk makin akrab, dekat kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita tidak berprasangka buruk kepada Tuhan. Tetap bersyukur, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajak anak-anak kita senantiasa berdoa sehingga di tengah-tengah keluarga bisa ada sorak-sorai. Dan ulurkanlah tanganmu, amanginang, tangan kita kepada sesama. Kita boleh menyapa keluarga kita yang mengalami penderitaan, sakit, penyakit. Sehingga dunia ini bisa menjadi panggung kemuliaan Tuhan. Sebagaimana tadi alam pun bersorak-sorai. Dunia ini menjadi tempat pujian bagi Tuhan lewat uluran tangan kita. Kasih Tuhan bisa kita nyatakan bagi orang-orang yang mengalami penderitaan saat ini. Kiranya Bapak, Ibu, anak-anak kami senantiasa dalam pertolongan Tuhan, semua kita dalam bimbingan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua jemaatnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada Minggu Jubilate hari ini. Supaya hidup kami senantiasa bersorak-sorai walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Karena kami yakin dan percaya ada Tuhan yang lebih berkuasa dan ada Tuhan yang kami yakini akan mengakhiri segala penderitaan di dunia ini. Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang selalu bersama kami. Tuhan yang selalu hadir dalam realita kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami berkenan di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk ke gereja dan ke pusat HKBP. Kita bernyanyi nomor 213 ayat 1. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu.
Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan oleh Roh-Nya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah, sebagai persembahan yang hidup karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, kerajaan semua, dan juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.